Jalan aja ya. Nah, yang Izin dokter, sepertinya belum ada yang bertanya dok. oke, sudah sampai ya. Nggih, sudah dokter. Si kecil. Oke, mungkin kita udah tahu semua ya. Medical tourism itu sebenarnya adalah satu lingkup lebih ke ilmu transdisiplin. Karena ada ekonomi dan bisnis, juga ada sisi kedokterannya. Jadi dia transdisiplin, melintas gitu ya. Dan kalau kita lihat yang berhasil dengan ini tentunya Thailand ya, jadi sudah tahu sendiri ya. Kemudian India sekarang sudah mulai eh, merangkak naik untuk hal ini. Meskipun sebenarnya kalau dipikirkan India sama kita permasalahannya secara ekonomi sama ya, tetapi eh, India punya eh, pengembangan SDM yang cukup kuat, utamanya di bidang kedokteran. Oleh karena itu bisa apa ya, bisa menjadikan eh, medical tourism di sana bagus. Nah, sebenarnya kalau Bali unggulannya apa ya gitu? Bali dan Indonesia unggulannya apa? Kalau menurut saya sih jangan kejar medical tourismnya terlalu banyak karena even orang-orang yang ke Bali itu pengennya malah ke wellness tourism gitu. Jadi seperti eh, yang sekarang kita tahu medical acupressure, medical acupuncture, kemudian medical spa itu banyak banget disukai oleh traveler yang memang tujuannya ke Bali itu untuk wellness tourism. Hmm, untuk medical tourism sendiri adalah perjalanan yang memang tujuannya untuk mencari pengobatan adik-adik, gitu ya. Jadi memang ada sentra-sentra pengobatan yang menjadi tujuan. Ini yang menurut saya kalau dijadikan tugas per kelompok eh, kurang menunjang keberhasilan adik-adik untuk publikasi gitu loh. Jadi tugas ini bisa nanti mungkin dua Ayu bisa nyampein ke saya ya bagaimana hasil diskusi kelompoknya atau misalnya dokter tugas kelompok aja deh dulu gitu ya. Teman-teman nggak bisa ini artikel silahkan. Walaupun sebenarnya ingin saya adalah tema-tema ini bisa adik-adik jadikan meta-analisis atau systematic review. Mulai buka-buka coba di Google Scholar aja deh. Review, meta-analisis, atau kalau mau naik dikit di PubMed ya. Klik misalnya adik mau tahu tentang apa ya, medical tourism eh, and palliative care gitu misalnya. Ya, jadi bisa dapat oh ternyata kalau bikin systematic review itu nggak terlalu ribet gitu ya. Kita pilih satu database misalnya tadi apa Scholar atau Cochrane atau mau PubMed gitu deh ya. Terus diketik kata kuncinya, kemudian keluar misalnya 100 penelitian gitu. Kemudian saya melakukan penyisihan kembali untuk yang penelitian 5 tahun terakhir. Kemudian saya lakukan penyisian lagi karena saya mau tahu medical tourism and palliative care in Indonesia gitu ya. Jadi yang di Indonesia aja. Jadi saya exclude lagi. Jadi adik bisa buat pohon itu, bu pohon seperti problem tree kalau tutorial itu menjadi bentuk artikel yang harus saya baca. Ternyata jumlahnya yang dari 1.000 itu, ternyata yang harus saya baca cuma 100 gitu misalnya. Dan bisa saya selesaikan sampai bulan Juni. Ini aku salah sih ya, minggu ke 1 bulan Juni. Enggak. Minggu kedua bulan Juli lah. Jadi harus saya edit sih nanti ini ya. Gitu sih Dek ya. Menurut saya sih kalau adik-adik setuju ini produknya bisa jadi publikasi sih oke.
Adik jadi penulis utama, kemudian saya penulis kedua nanti mungkin kalau bimbingan sama dosen siapa gitu dalam penyusunan artikel boleh dimasukkan juga. Gitu nggih. Jadi saya kira oke ini untuk menunjang keberhasilan adik-adik. Kalau yang temanya tentang tentang ini boleh nggak keroyokan dokter gitu. Tahu ya keroyokan gini misalnya. Saya berlima nih dok bikin artikel gitu ya. Saya berlima. Kan saya harus jadi pembimbing saya harus jadi penulis utamanya dokter. Yang misalnya tentang spiritual healing oke lah eh, Daud gitu ya, penulis utama. Tapi kan dibantu oleh empat yang lain, dokter, gitu ya. Nah, artinya kemungkinan terbaik adalah membuat hal yang sama dengan spiritual, tetapi tidak menjadi buah duplikasi gitu ya. Eh, Misalnya the origin of spiritual atau the effectiveness of spiritual healing. Jadi kan beda-beda ya. Kemudian dimasukkan ke jurnal juga yang beda-beda, yang selingkungnya beda, tapi skopnya masuk. Nah, ini kan bisa keroyokan. Artinya kalau Daud sudah selesai atau pembuatan Daud dengan pembuatan Doayu, eh, pembuatan teman-teman yang lain itu saling bantu loh dok gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri misalnya. Nanti giliran jadi anggota. Tapi kalau bisa yang jadi ketua tuh langsung jadi corresponding author ya dia ya. Jadi langsung jadi eh, orang yang melakukan korespondensi dengan jurnal tersebut. Ya, em, sebenarnya langkah pertama yang adik-adik lakukan sekarang adalah gimana sih caranya cari jurnal yang sesuai gitu dengan permintaan SK Rektor. Yang kedua, selingkungnya seperti apa gitu deh ya. Dan kalau bisa sih jangan yang pricey ya deh ya. Kalau bisa sih maksimal misalnya gini, dokter orang saya penelitian payung sama dokter siapa gitu, dosen siapa gitu ya. Orang saya dibayarin, ya nggak apa-apa gitu, karena ada dana penelitian, jadi bisa ke bayar ke jurnal internasional itu boleh. Tapi sekali lagi harus punya kontrak di awal ya, Dik. Karena terkadang eh, ini yang akan menjadi ribut di belakang gitu. Maksudnya, dok ini kan buat syarat skripsi saya gitu ya. Saya kan harus jadi penulis utama. Oh, tapi kan ini eh, merupakan hasil penelitian kita sama-sama. Jadi, dan senioritas itu saya yang jadi ketua penelitian. Nah, eh, lebih baik di awal ribet dulu deh. Di kontrak di awal tuh jelas dulu. Oh, kalau literatur reviewnya itu milik adik, gitu ya. Nanti kalau penelitian skripsinya mungkin saya jadi peneliti utamanya, nanti penulis utamanya saya yang cover. Jadi di awal sudah dibicarakan. Setuju atau nggak setuju ya udah di situ. Dan tidak akan merubah akhirnya nanti bahwa adik-adik akan kesulitan nanti skripsi dipersulit apa nggak ada. Ingat ya, tujuan kita belajar di Fakultas Kedokteran adalah menjadikan adik-adik itu sebagai teman sejawat kami gitu. Jadi jangan ada sampai berpikir oh takut nanti nggak ini nggak ada. Kita sih pengennya nanti kalau ketemu di jajaran yang sama, urus sudah punya STR yang sama, kemudian punya hadir di webinar yang sama, hadir di satu pertemuan yang sama itu hadir dengan membawa nama Undiksa gitu ya. Jadi bukan jadi orang yang oh, apaan sih kok zikir dikasih ke orang yang udah fase terminal CA Mame gitu misalnya, lo nggak boleh gitu. Padahal di Indonesia sudah tahu sendiri bahwa spiritual healing itu memang efektifnya bagus untuk survival rate pasien-pasien yang palliative care. Itu maksud saya ya. Jadi jangan lagi ada dia ngerasa ketakutan, ngerasa kecil, ngerasa nggak pede gitu. Nih eh, jadi bakalan jadi hal yang menakutkan nih kalau misalnya ngelawan atau apa enggak. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nggak berarti juga adik-adik apa ya menyampaikannya juga nggak sopan, terus dosennya juga nggak sopan, kan nggak kayak gitu. Kita bisa berkomunikasi yang baik, gitu nggih. Jadi ingat tujuannya adalah kita harus jadi teman sejawat. Nggak ada tuh pendidikan kita ujung-ujungnya, wih biar nggak lulus dia UKM PPD, biar retaker dia nggak ada tujuannya kayak gitu. Adik-adik.
cari di semua FK juga nggak ada yang tujuannya begitu. Tujuannya adalah semua meluluskan dokter sebanyak-banyaknya gitu ya. Satu angkatan ya kalau bisa kedebrak langsung lulus gitu. Jadi nggak ada yang jadi retaker gitu ya. Oke, kalau ini sih hanya seperti literature review, kemudian eh, bentuk-bentuk yang seperti sudah biasa adik-adik lakukan, lalu buat PowerPoint presentasi. Tapi kalau misalnya adik-adik udah dok, saya kayaknya teman-teman 76 orang nih mau bikin publikasi gitu ya di jurnal. Terus kami udah merancang misalnya jurnalistikes apa, jurnal public health di mana gitu. Silahkan ya adik-adik ya. Mulai sekarang dilihat gitu ya. Eh, tapi nggak semuanya dokter gitu ya, nggak semuanya misalnya. Jadinya gimana dok? Jadi yang bisa-bisa aja dulu nggak apa-apa ya dok. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ajak dong temennya jadi penulis anggota ya. Maksudnya jangan sampai adik meninggalkan teman-temannya. Berapa artikel yang ada nanti berarti kelompok yang udah sukses ini menyukseskan di semester depan. Paham ya adik? Untuk dia buat artikel lagi. Jadi jangan kayak dipaksain gitu. Oh ini eh, aku juga mau dong yang di tema medical tourism ini gitu ya. Maksud saya sih yang travel medicine, pokoknya biopsikososio spiritual yang di payung saya ya sama apa travel medicine, biopsikososio spiritual, medical tourism, wellness. Saya kira oke, tapi kalau misalnya malah jadi nggak karu-karuan, ya udah deh 20 orang dulu nggak apa-apa. Tapi ingat nanti bantu ya temennya untuk next. Misalnya kan masa depan ada blok endokrin apa misalnya punya ide lagi. Gue mau dong DM pengobatan DM pada eh, pada lansia gitu misalnya. Mau bikin systematic review itu boleh? Boleh. Minta ACCPA ingat jangan lagi yang udah penulis utama jadi penulis utama gitu loh. Bantu temennya. Gitu deh ya. Jadi saling bantu. Silahkan. Karena memang ini baru banget diterapkan di tahun ini dan kita di prodi yang di bawah Undiksa tuh harus patuh gitu ya dengan segala-galanya. Jadi memang agak ya agak agak mengagetkan. Cuma menurut saya kalau nggak dimulai, kapan lagi gitu? Kalau adik-adik menunda sesuatu yang sebenarnya akan ada solusinya, entah solusinya itu rejected from that journal atau ada review, kemudian review ketiga ternyata ditolak dokter gitu ya. Kalau nggak dicoba, kapan lagi? Ya, tapi kayaknya jurnal 45 jarang sih kayak gitu deh ya. Jadi berusaha lah gitu ya. Berusaha asal sesuai selingkung, sesuai scope biasanya sih diterima. Kalau yang satu, dua, tiga memang agak susah ya. Udah lama-lama wah ditolak gitu ya. Tapi kayaknya kalau empat lima. Nah, saya kira kalau adik-adik berpikir ini kan masalah baru ya. Publikasi ini masalah baru. Kalau kita berdoa sama Tuhan sih pasti bisanya cuman apa ya kayak yang Tuhan kuatkan saya untuk hadapi ini. Yang kedua, Tuhan tolong berikan kemampuan saya untuk melihat solusi. Kan nggak pernah ada ya yang orang berdoa, Tuhan tolong deh hapus masalahnya. Kayaknya jarang terkabul ya. Bahkan mungkin kalau kita minta kayak gitu Tuhannya bingung gitu ya. Ini maunya gimana gitu ya. Padahal saya mau kasih solusi, padahal saya mau kasih kamu lebih tangguh gitu. Kok ternyata kamu mintanya gini, saya jadi bingung gitu. Nah, sama seperti ini, dimulai aja dulu deh gitu. Dari ide, dari judul kayak gitu. Kalau misalnya stuck minggu pertama, dua aja cepet chat saya gitu ya. Minggu depan udah bisa dok. Ini teman-teman lumayan sih judul-judulnya udah tahu nih mau bikin review apa. Review aja deh ya, nggak usah penelitian gitu ya. Kalau penelitian butuh butuh waktu juga sih kayaknya. Review aja, mini review, systematic review. Coba lihat review-review orang yang di jurnal dari Stikes gitu misalnya yang udah Sinta 45 ya. Coba lihat ya. Oh ini review dia buat kayak gini, ah bisa kayaknya. Harus gitu ya, ah bisa kayaknya gitu ya. Coba buat aja dulu judulnya, terus buat apa-apa dikit-dikit-dikit. Saya kira nggak ada ruginya untuk mencoba. Silahkan nanti mungkin Kortinya yang bisa hubungin saya report per
minggunya tuh gimana ya. Oh ya, kalau saya slow respon tuh telepon aja deh ya. Kalau sampai 3 kali blub 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 udah telepon aja. Kemungkinan saya kadang kalau di sore hari saya ada pekerjaan lain tuh suka tenggelam. Jadi lebih efektif sebenarnya di jam 8.30 ke atas. Jadi kadang saya melambat itu di jam 4.30 sampai 8.30 tuh versi keong saya lah ya. Jadi kalau yang lain lumayan sih kayaknya bisa lebih dipahami. Nah, ini ya. Medical tourism is the term commonly used to describe jadi kayak international travel for the purpose of receiving medical care. Memang dia mau cari medical care. Tadi yang saya bilang. Kalau Indonesia sebenarnya bisa medical and wellness care karena banyak banget. Seperti Balinese traditional medicine itu banyak banget yang kalau adik-adik lihat sekarang ya penyembuhan dengan terapi spiritual. Jadi mengajak seseorang untuk memfokuskan pada dirinya. Kita kan jarang deh ya ngasih waktu diri kita buat 1 jam aja nafas yang bener gitu. Mikir yang bener. Mikir bahwa kita tuh nggak banyak salah. Kita tuh nggak selamanya kurang gitu. Itu tuh saya yakin sih, saya juga jarang ya. Maksudnya eh, melakukan itu tuh sebenarnya dibutuhkan. Yang kita lakukan adalah ini belum ini loh, ini belum ini. Banyak banget hal yang kita penuhi dalam kalau disuruh kasih waktu 1 jam untuk memikirkan apa sih yang mau dibicarakan ke diri yang buat membahagiakan, itu kok kayaknya lebih sulit daripada adik-adik 1 jam tuh disuruh, ya aku belum ini loh, ih dia belum ini loh, aku belum sama dia ketemu ini belum selesai loh tugas. Kalau kata-kata belum, kayaknya adik-adik bakal banyak banget bisa list dalam 1 jam. Jadi sekarang mindsetnya coba dirubah dulu. Kata belum itu menjadi apa sih yang udah gitu ya. Bisa lebih tenang gitu ya. Oh kira-kira ini udah sih. Ya kalau belum paham yang ini, saya kira mau jadi daftar yang mau saya pelajari ke depannya gitu ya. Kayak kemarin misalnya, ujian blok kemarin gitu ya. Ini ngagetin banget ya ujiannya. Kenapa soal basicnya banyak, tapi saya senangnya sih adik-adik tuh ya udahlah remedi aja juga Cak Liu gitu ya. Banyak yang remedi. Cuma dalam hati kayaknya kenapa sih dok kok malah banyaknya basic nggak yang advance gitu ya. Em, Justru sebenarnya yang basic-basic kemarin itu seringkali harus kita ngambil pen ya dek di depan pasien kita gambar loh. Saya pernah loh gambar ductus coledochus di depan pasien demi memberitahukan gitu bahwa ini yang terjadi di tubuh ibu karena dia nyeri perut sebelah kanan jadi sangat tidak dia pahami gitu. Eh, Emang di sini apa aja sih selain hati dok? Ini dia taunya cuma hati loh. Jadi saya harus gambarkan bahwa hati itu kayak gini, kenapa ada nyeri kayak gini. Itu pentingnya kita tidak bisa melupakan yang basic adik-adik. Jadi ya, jangan usah menyesali bahwa, aduh, malah sepintas banget gitu ya. Nggak kebayang banget. Nah, kalau yang biokimia memang eh, banyak sekali kata-kata yang bersifat proses biokimiawi gitu ya, yang bersifat medikal banget. Dan itu agak kesulitan kita kadang-kadang menyampaikan ke pasien. Ya sistem pencernaan menggunakan cairan empedu gitu ya. Itu kan bukan hal yang mudah untuk kita terima, untuk kita pelajari. Apalagi pasien gitu. Apalagi kalau kita menjelaskannya dengan sangat dokter, maksudnya mau bikin saya makin bingung. Pasien akan pergi dari kita. Kalau kita bisa menyampaikan satu perkembangan cancer, kenapa sih dok? Ini benjolannya 2 bulan yang lalu tuh masih kecil, sekarang kok tiba-tiba besar? Terus kalau adik-adik datang dengan penjelasan proteomik ya, penjelasan dengan genomik pada seseorang yang ekonomi, sarjana sih, cuman ekonomi. Dan adik-adik gunakan istilah-istilah medis yang menurut dia apa sih makin absurd gitu ya, makin makin membuat saya malah khawatir. Ya udah nih intinya 2 bulan lagi bakal tambah besar. Dan adik-adik tidak menjawab bahwa kenapa sih dia tambah besar. Kenapa? Kenapa dia sifatnya kayak gini? Apa sih yang membuat dia tambah besar? Jadi kalau udah tahu apa yang membuat dia tambah besar, ada hal-hal yang bisa berubah dengan
lifestyle misalnya ya, konsumsi lemak yang rendah, protein yang rendah, hal-hal adiktif yang rendah, maka dia akan lakukan itu karena dia akan berpikir bahwa, oh, kalau saya juga ngurangin stres, ternyata ini bagus loh buat imunnya. Jadi cancer ini sebenarnya perkembangannya akan melambat, walaupun beberapa hal menjadi sudah jadi jalannya dia, misalnya kayak mixoma ya. Adik-adik pernah belajar mixoma ya di semester 2 ya di HIO itu. Mixoma itu kan mau dibiarin aja, udah 6 bulan terminal deh. Mau gimana pun deh hebatnya kita. Adik-adik kalau sudah lihat, aduh ini udah mixoma, eh, ya ya waktu itu kita gunakan untuk wellness gitu. Itu saran saya sih. Jangan dipaksakan untuk enggak ini untuk kuratif, dok kuratif enggak. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kalian gitu ya, maksud saya. Jadi pada saat palliative care itu pasien jangan dibohongi gitu ya. Makanya kalau beberapa pengobatan kanker yang memang sudah terminal di Singapura misalnya dia sampaikan gitu, ini udah terminal, ini udah nggak bisa. Jadi sebaiknya lakukan hal-hal ini bersama keluarga. Itu nggak apa-apa loh, Dek. Itu bahkan maju medical tourism di sana. Tapi kalau misalnya untuk meningkatkan kondisi kecantikan kulit gitu ya. Orang-orang nggak bisa digituin dong. Dia maunya yang certain. Certainty itu kan penting ya. Dok, ini sekarang kulit gue 70%. Habis ini mau jadi berapa? Oh ya udah, dengan satu kali treatment jadi 85. Oh ya udah beneran ya dok 85. Nah, kalau 85 turun jadi 83, 82 gitu masih oke deh. Tapi begitu ada adik bilang 80 dia akan gini. Tadi bilangnya 85 ya dok, gitu ya. Jadi karena tujuannya akan berbeda. Tujuannya sudah jelas punya target yang lebih tinggi. Tapi kalau pada pasien palliative care, itu kan tujuannya untuk saya mau maintain segini aja dok. Saya tidak berpikir untuk sembuh. Jadi beda ya dek, untuk menyampaikan berita ke pasien itu sangat berbeda. Karena mereka punya ekspektasi sama dokter. Ya, oke. Nah, ini yang saya bilang ya, ada yang sangat sensitif gitu karena dia kan bayar lebih gitu ya. Terus yang kedua memang secara mentally dia memiliki tujuan yang tertentu gitu. Kalau memang nggak bisa kuratif ya udah ini apa? Selanjutnya saya harus apa? Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa ya udahlah suruh bolak-balik aja ke sini meskipun nggak kuratif. Jangan kayak gitu, gitu ya. Nah, yang pertama sebenarnya adalah cost ya. Kalau sebentar ya, Dik. Oke. Jadi yang pertama adalah pasti kualitas dan harga yang sesuai. Gitu deh ya. Kalau terlalu murah, kita kadang juga kan eh, kepercayaannya jadi kurang ya. Kok misalnya ini di bawah rata, jangan-jangan ini gitu ya. Nah, yang kedua, pengaturan daripada daftar tunggu. Itu penting banget. Nah, nggak usah sih daftar tunggu medical tourism ya. Daftar tunggu di ruang tunggu praktek aja nanti adik-adik akan rasakan sendiri ya. Kadang ada pasien yang gini, aduh, eh, saya loh udah dari kemarin daftar gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak urgent case-nya ya. Di sebelahnya ada seseorang yang demam. Tapi persepsi pasien itu adalah ini waktu nih. Habis ini saya harus habis ketemu dokter, udah ambil obat, udah pergi gitu. Saya punya kepentingan lain. Tapi kalau secara eh, beneficence ya, kalau kita jadi dokter prinsip kebaikan itu ya, yang paling baik untuk pasien, maka
boleh nggak yang demam dulu anak kecil didahulukan ya, soalnya takutnya nanti kan ada resiko kejang. Nah, menyampaikan itu juga merupakan hal yang tidak mudah, gitu ya. Karena orang yang tadi base-nya waktu, ada harus kasih tahu waktu juga. Biarkan saya selesaikan ini, mungkin Mbak akan mundur sekitar 10 menit, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu waktu kayak gitu, dia bakal ngomel gitu. Karena saya sibuk loh, saya udah dari kemarin booking bla 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 gitu deh ya. Jadi sampaikan berapa waktu yang akan dimundurkan. Kalau adik-adik nggak kasih kepastian, sama dengan medical tourism. Kalau listnya nggak jelas, ya udah nanti saya telepon lagi ya, karena ini daftar tunggunya masih lama. Ya udah kapan kamu bakal telepon? Untuk kemoterapi berikutnya gitu misalnya. Kapan? Jadi itu yang kadang sangat mempengaruhi. Kemudian juga fasilitas, teknologi dan juga skill ya. Ini menurut saya kalau di Indonesia sekarang sudah lumayan banyak dokter-dokter yang mengikuti course untuk meningkatkan skillnya, kemudian juga pengalaman bekerja di luar negeri juga udah banyak yang kerja di Indonesia kembali. Saya kira nanti kita akan semakin berkembang sih untuk ini. Nah, kemudian yang perlu juga adalah beberapa faktor yang lain ya. Jadi harus ada sistem yang memang membuat nyaman seseorang. Orang kalau mencari medical care kadang nggak sendiri ya, pasti ada pendamping. Nah, pendamping ini sebenarnya dia butuh tahu di mana sih tempat untuk dia memenuhi kebutuhan pangan ya. Kemudian ya, siapa tahu perlu sandang. Jadi memang dia butuh butuh kepastian ini di mana. Kalau enggak dok, saya kan punya klinik, saya punya rumah sakit. Misalnya doayu gitu nanti punya center of eh, center of bedah plastik gitu misalnya. Nggak dok, saya nggak peduli. Pokoknya saya peduli sama pasien aja. Iya, tapi kadang kalau rumah sakit punya, mungkin mbaknya juga perlu tahu tempat makan di sekitar sini gitu ya. Untuk penginapan, siapa tahu ada keluarga yang menjenguk. Disampaikan tuh penting. Itulah medical tourism adik-adik. Seperti kita memahami kebutuhan dia, kebutuhan yang lebih gitu akan dia, walaupun dia tidak menggunakannya. Jadi nanti kalau seperti itu jangan sampai menutup diri gitu ya. Eh, enggak ah, nggak usah dikasih tahu lah, ngapain juga ngeramein resto itu gitu ya. Nah, jangan kayak gitu, malah kita butuh kasih tahu informasi yang senyamannya untuk pendamping pasien. Nah, saya kira semua sudah punya spesifiknya sendiri. Kalau misalnya kenapa sih orang kok nggak di Amerika aja? Orang Amerika kok malah ke Thailand gitu ya untuk kecantikan. Kenapa sih gitu? Karena tadi kadang ya udah dia bagus kok udah plastiknya, terus harganya juga lebih murah. Jadi memang menjadi center of excellence untuk plastic surgery itu ya ya wajar gitu ya, karena seseorang ingin mencari yang terbaik. Nah, em, ini yang tadi saya bilang ya, kalau pemilihan itu nggak boleh dipaksa. Misalnya perusahaan asuransinya yang maksa gitu. Oh nggak bisa, kalau kamu medical care ini harus ke tempat yang sudah kerjasama dengan asuransi gitu misalnya. Nggak bisa. Ini harus benar-benar dikasih pilihan dulu. Ini adanya negara ini, negara ini, negara ini. Dan biasanya mereka sudah punya pilihan yang tidak dipaksakan. Jadi memang dengan pertimbangan sendiri. Kemudian perlu dipikirkan juga bagaimana sih pasien ini nantinya pasca pengobatan gitu ya, karena biaya perjalanan kan nggak cuma itu. Nah, yang terakhir, yang lain bisa dia dibaca sendiri ya. Sebenarnya kalau yang medical record itu boleh nggak di apa dibuka untuk insurance? Kan ini mau dibayar nih sama perusahaan asuransi. Jadi nanti guideline ini boleh adik-adik lihat ya. Sebenarnya portnya sebanyak apa, lalu hal apa yang bisa kita buka, itu ada batasan-batasan guideline-nya.
Sebenarnya semuanya tergantung pada pasien. Pasien menyetujui nggak di awal kontraknya dengan asuransi? Apakah segala sesuatu tentang kondisi sakitnya ataupun sehatnya itu bisa dimiliki oleh perusahaan asuransi karena Anda sudah membayar insurans. Itu yang benar kita harus sampaikan ke pasiennya, Dek. Apakah di dalam kontrak Anda ada itu atau sebenarnya ada diagnosis-diagnosis tertentu yang nggak boleh diungkap, nggak boleh dipor. Jadi cukup sampai di dokter dan pasien aja. Jadi kalau memberikan satu kerahasiaan kan memang terbatas pada pasien ya. Kecuali pasien tidak sadarkan diri, harus diminta persetujuan ya. Kalau nggak ada keluarganya ya kita langsung bisa lakukan dengan pertimbangan menyelamatkan nyawa. Tapi kalau misalnya pasien tidak sadarkan diri di satu ruangan, kemudian mau melakukan sesuatu, ambil adalah hubungan yang terdekat secara legal hukum. Kan gitu ya. Bukan secara terdekat pada hari itu, dipahami ya. Eh, yang nungguin ternyata pada saat itu pamannya gitu ya. Jadi eh, padahal dia masih punya ayah gitu misalnya, Dek. Nah, ini kan harus jadi pertimbangan adik-adik siapa yang harus menjadi penanggung jawab dari pasien tersebut. Kadang nanti adik belajar ini kalau pas di semester 6 atau 7 ya, banyak bicara ini. Nah, kemudian yang perlu dipikirkan adalah untuk nanti punya bekerja di medical tourism, saya adik kan nanti bakal kerja di Bali International Hospital ya. Jadi di Denpasar kan udah ada di Sanur itu. Itu kan medical tourism deh sama wellness. Jadi nggak yang kayak rumah sakit pada umumnya gitu ya. Ini adalah rumah sakit yang benar-benar mereka datangkan orang-orang yang mau berobat dengan ekspektasi tinggi loh ya hasilnya. Nah, misalnya habis cat lab itu kan sebentar ya. Jadi tindakan, oke, diajak ngobrol pasiennya. Jadi sambil sambil tindakan bisa ngobrol. Habis itu kadang setelah tindakan tuh nggak dikasih tahu apa-apa. Udah boleh makan belum ini? Itu hal yang paling kecil ya. Jadi itu sebenarnya harus kita sampaikan bahwa semua program pasien setelah keluar dari ruang operasi sampai dengan dia transport to origin country-nya, itu juga harus kita pikirkan. Nah, inilah yang menjadi tantangan nanti Bali International Hospital, adik-adik. Jadi benar-benar harus dilihat apakah sudah ada kerjasama untuk transport ini. Ya, kan nggak bisa dong. Adik-adik tahu ya, gate untuk eh, pertama kali kita masuk di port keberangkatan itu ya. Kebayang dong, kalau pasien baru habis apa medical care harus ngantri di situ gitu ya. Surgery-nya oke-oke aja deh, tapi karena psikisnya yang sangat tidak nyaman, jadi dia akan merasa nggak puas dengan layanan ini, gitu ya. Oleh karena itu harus ada jalur khusus, udah harus tahu kerjasama dengan bandara, dan ini akan membuat pasien akan nyaman. Lalu yang berikutnya adalah pasien harus kita berikan kesempatan untuk rileks dulu sebelum berangkat. Maksudnya gini, kan adik pengen menahan dia untuk kontrol 2 hari setelah medical care, tapi tidak memberitahu, saya ngapain nih, rebahan aja gitu ya. Berikan juga dia vacation activities, gitu ya, entah dikunjungi, entah diajak meditasi di tempat itu, di ruangannya gitu ya, entah dikasih aromaterapi. Intinya jangan membuat pasien merasa jadi udah nih gitu ya. Jadi udah nggak ada perlakuan apa-apa. Nah, itu tantangan-tantangan yang sebenarnya tuntutan terutama untuk pasien-pasien yang dari United States ya, United Kingdom, itu sangat menuntut untuk hal-hal ini, Jerman. Nah, masalah berikutnya sih menurut saya, kalau saya sih nggak bisa ya bahasa Perancis, Jerman, tapi buat adik-adik yang masih muda ini menurut saya belajar deh bahasa itu ya, karena nggak ada ruginya loh. Pasien yang banyak banget datang Bali sekarang, mereka eh, Perancis gitu ya sama Jerman. Oke, Jepang, Mandarin nggak usah diomongin, mungkin adik-adik udah belajar ya. Tapi yang dua itu kadang kan jarang mau ambil ya.
Padahal banyak juga yang menggunakan bahasa itu. Hmm, Itu aja dari saya, Doayu, hari ini. Mungkin eh, diskusinya apakah mau mandiri dulu terkait tugas yang tadi. Jadi saya lift dulu dari room ini karena memang tidak mudah untuk memutuskan ini. Brainstorming aja. Jangan sampai Zoom ini harus memutuskan sesuatu saat ini juga. Enggak ya. Nanti misalnya minggu malam ketemu lagi pas orang udah refresh nih dok, udah Sabtu udah sempet cari apa ya? Cari aktivitas kesukaan. Misalnya ada yang coret-coret, ada yang nyanyi, ada yang udah maem, atau ada yang apalah yang dia suka makan es krim. Jadi minggu udah fresh lagi ketemu malam tuh udah beda. Kalau sekarang ngomongnya kan masih yang tadi maksudnya gimana ya dokternya itu bla 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 itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti di saat minggu malam pasti udah beda lagi ya. Minggu depan ketemu lagi udah akhirnya Dewayu bisa kasih tahu saya ini loh sebenarnya dok teman-teman kalau kayak gini gimana? Oke? Atau biarin aja deh dok kayak yang di slide gitu ya? Ya nggak apa-apa. It's okay. Itu kan keputusan kita bersama. Di FK adalah adik-adik bisa lulus tepat waktu dan sesuai bisa memenuhi SK Rektor itu. Gitu doayo ya. Boleh saya meninggalkan room? Jadi sudah boleh dokter. Sepertinya nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi saya sampaikan secara pribadi ya dokter. Baik, terima kasih banyak ya. Iya, Saya kirim ini ke Dewayu ya. iya, dokter. Ya, makasih ya adik-adik. Salam harmoni ya. Selamat berdiskusi. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama.